Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, kali ini kita akan melihat bagaimana reaksi dari Ade Armando, di mana dalam video ini Ade Armando juga ikut mereaksi mengenai tantangan dari Kak Dewi Bulan ya. Dan Dewi Bulan ini memang sangat viral sekali di Indonesia, bahkan sampai masuk TV One pada masa itu, karena dia selalu tiap tahun membuat tantangan kepada Tuhan kita, saudara sebelah, saudaraku. Jadi memang Dewi Bulan ini tidak diazab-azab ya, sehingga terjadilah berita-berita hoak diatur oleh sebelah ini, saudaraku. Mereka bikinlah video bahwa Dewi Bulan sudah kena azab, sudah meninggoy gitu ya. Ternyata tidak, saudaraku. Baik, kita akan lihat bagaimana reaksi Bang Ade Armando ketika melihat Dewi Bulan menantang Tuhan, saudara sebelah. Kalau kita menantang Allah, kita akan segera mendapat hukuman darinya nggak sih? Pertanyaan ini sedang diuji oleh selebgram bernama Dewi Bulan. Dia ini bikin konten tips makan babi dengan halal pada 23 Agustus 2024 lalu sambil pakai hijab. Dengan nada sinis dia bilang kalau mau makan babi mending diawali dengan baca Al-Fatihah. Setelah baca surat itu, dia langsung memakan babi kecap. Tentu saja banyak netizen Indonesia yang mengecam aksinya, bahkan sampai nyumpahin dia agar dapat karma. Tapi kayaknya sih sampai sekarang Dewi Bulan ini baik-baik saja. Belum terdengar berita bahwa dia kesambar petir, tabrakan, atau meninggal misalnya. Dewi Bulan ini memang tokoh kontroversial. Kontroversinya ini dibahas antara lain di kanal YouTube Sang Apologet 15 Januari 2025 kemarin. Sebenarnya siapa ya Dewi Bulan ini? Dewi Bulan adalah seorang wanita asal Indonesia yang saat ini jadi warga negara Amerika, tepatnya di North Carolina dan menetap di sana. Nama aslinya bukanlah Dewi Bulan, melainkan Suniti. Salah satu aksi beraninya adalah ketika pada November 2023 lalu, dia pernah menantang Allah untuk menghancurkan hidupnya. Dan Dewi bilang dia juga pernah menantang Allah pada 2022, tapi juga nggak terjadi apa-apa. Kemudian dia juga pernah menghina Nabi Muhammad itu bodoh. Kalian jangan mau digoblokin sama Muhammad. Muhammad buta huruf alias goblok, tolol. Kalian pengikutnya ya pasti lebih rendah dari itu dong, lanjutnya. Dewi Bulan membuat konten dengan mengungkit bahasa Arab. Bagaimana mungkin kalian punya Allah yang hanya bisa berbahasa Arab? Apakah mungkin Allah kalian bisa berbahasa Tegal, katanya. Di kanal YouTube Sang Apologet itu sendiri kemudian ditampilin sebuah video di TikTok dari akun Fans15. Di situ terlihat seorang wanita dengan kondisi cukup parah terbaring di branker rumah sakit. Narasi video itu adalah akibat menantang Allah. Dan dikesankan bahwa itu adalah Dewi Bulan. Video TikTok itu viral dan menuai dukungan dari netizen yang merasa Dewi Bulan pantas dapat karma. Pertanyaannya, apa benar itu Dewi Bulan? Menurut Sang Apologet, video itu hoax. Pertama, branker rumah sakitnya jelas milik rumah sakit di Indonesia karena terlihat tradisional. Sementara kalau Dewi yang sakit pasti dirawatin di Amerika dan rumah sakit di sana lebih canggih. Kedua, uang yang dipegang wanita di samping si pasien wanita itu adalah mata uang Indonesia karena warnanya merah. Sementara di Amerika dolarnya kan nggak ada yang berwarna merah. Terakhir dalam video itu ada satu orang yang diduga berbicara dengan logat Manado. Sementara menurut asumsi YouTuber, Dewi Bulan orang Jawa karena nama aslinya Sutini. Apa yang dilakukan Dewi Bulan ini memang nggak pantas dan kurang ajar. Tindakan dan pernyataan Dewi Bulan seperti menantang Tuhan dan menghina simbol-simbol agama dianggap sangat provokatif. Banyak pihak merasa videonya bisa memicu konflik di masyarakat. Apalagi kalau penonton menganggap Dewi Bulan itu non-muslim. Tapi nggak pantas juga lah dibuat video hoax tentangnya yang seolah kini dihukum Tuhan dan harus terbaring sekarat di rumah sakit. Kita doakan saja agar Dewi Bulan mau introspeksi dan memperbaiki diri. Yuk sikapi fenomena ini dengan bijak. Haleluya, haleluya. Ya, kita sudah melihat ya bagaimana reaksi Bang Ade Armando mengenai Dewi Bulan ini. Saya cukup kagum ya, reaksi Bang Ade Armando ini cukup positif, saudaraku.
dia menyampaikan hal-hal yang positif, tidak seperti saudara kita yang sebelah itu mudah sekali kebakaran jenggot. Padahal Bang Ade Armando ini adalah orang yang sangat berpendidikan tinggi ya. Lihatlah reaksi dia, saudaraku. Dia katakan, ya saya tidak setuju juga, tetapi saya tidak setuju kepada orang-orang yang menyebarkan berita bohong demi bela agama. Nah, itu saudaraku. Jadi memang eh boleh saja ada namanya tantangan. Saya sih ya jujur ya, kalau saya pribadi ya antara setuju dan tidak setuju. Kalau di Indonesia dia lakukan begitu saya tidak setuju. Tetapi kan dia di Amerika. Dia sudah tinggal di sana, ya berlakulah hukum di Amerika. Jadi gimana saudaraku? Iya, Berpendapat? kalau bagi saya ya, bagi saya secara pribadi, itu hak setiap orang. Mau dia tantang atau tidak tantang. Mungkin dia nantang untuk membuktikan benarkah dia ada atau tidak ada. Sebagaimana kita dulu kan. Kita menantang Tuhan Yesus. Benarkah Yesus itu Tuhan atau tidak? Kita tantang. Coba nyatakan dirimu kepada kami. Nyatakan dirimu kepada saya. Setidaknya nyatakan kuasamu kepada saya. Sehingga saya punya alasan untuk percaya kepada engkau. Ini kalau saya dulu, saudaraku. Ya, saya tantang Yesus. Benarkah dia Tuhan? Benarkah dia juru selamat? Kenapa orang Kristen sedikit-sedikit dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus setan diusir, dalam nama Yesus terjadi mukjizat, dalam nama Yesus terjadi pemulihan, dalam nama Yesus ada damai sejahtera dan sukacita. Ini kan tantangan yang kita lakukan kepada Tuhan kita, yang kita imani. Benarkah dia Tuhan? Buktikan dong kalau memang benar dia Tuhan. Sehingga kita bisa pahami, kita bisa tahu, dan kita bisa yakin sekali bahwa yang kita sembah itu adalah benar-benar ada, dan dia punya kuasa dan otoritas yang sangat luar biasa. Nah, ini sebenarnya tidak salah apa yang dilakukan oleh Dewi Bulan ya. Tetapi oleh sebagian orang ini dianggap penistaan. Ya, ini dianggap penistaan. Penguasa saja sekarang banyak orang yang tantang kok. Ini banyak yang tantang. Ya kan? Orang kuat, orang lemah kadang-kadang ditantang, menantang orang kuat. Kalau kamu kuat, buktikan kekuatanmu sama saya. Ada saudaraku kan? Ada. Nah, sehingga orang kuat itu menunjukkan kuasanya kepada orang yang lemah. Nah, itu saudaraku. Jadi sekali lagi sebagaimana yang dikatakan oleh saudara saya Bang JDP ya, kita yang di Indonesia ini kita diam saja saudaraku. Biarlah orang-orang di luar negeri yang berbicara lantang ya. Karena hukum penistaan agama di luar negeri tidak ada. Ini saudaraku ya, ini luar biasa. Itu dari saya saudaraku. Jadi Bapak Ibu kalau kita melihat daripada apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando, ini juga sangat luar biasa ya. Bang Ade Armando itu dibenci oleh teman-teman Muslim, bahkan dianggap penyusup oleh teman-teman Muslim. Bahkan Bang Ade Armando ini dianggap perusak Islam dari dalam, bahkan dianggap misionaris, luar biasa, dianggap murtad juga. Kenapa saudaraku? Luar biasa ini saudaraku. Bapak Ibu semuanya, saya tidak habis pikir ya. Kalau ada orang yang mengkritik, dianggap penistaan. Kalau ada orang yang berbicara lantang, dianggap penistaan. Kalau ada orang yang berbicara dengan keras, dianggap penistaan. Sementara mereka selalu mengatakan, mari kita berpikir dengan akal yang sehat. Berpikir dengan akal yang sehat. Salah satu cara kita berpikir dengan akal yang sehat adalah salah satunya dengan cara menantang. Benarkah dia Tuhan? Ayo, tunjukkan kuasamu kepada saya tantang kamu. Saya dulu menantang Yesus, saudaraku. Nah, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, saya kan dulu pernah ya kesaksian kan, supaya saya diberi 3 permintaan, itu kan penantangan. Tetapi puji Tuhan, orang Kristen tidak ada yang ngamuk, tidak ada yang marah, apalagi demo. Terus orang Kristen tidak ada yang berkata, oh ini penistaan Alkitab, penistaan Roh Kudus, penistaan Tuhan Yesus. Tidak ada. Akhirnya apa? Terbukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan lewat 3 permintaan saya waktu itu. Saudara boleh cek kesaksian saya. Itu tantangan saya menantang Tuhannya orang Kristen. Nah, kalau Dewi Bulan ini ya doakan saudaraku, supaya ketika dia menantang, dia dapat hidayah. Nah, kalau bisa, masuk Islam. Tetapi ya, buktikan. Tetapi saudaraku ya, kita melihat ada Dewi Bulan. Siapa lagi? Tamparagi. Siapa lagi? Ada banyak sebenarnya. Tapi sekarang sehat walafiat. Sampai sekarang sehat. Abi Saifuddin Ibrahim. Menantang sampai dibikin video framing, dia naik ambulans sudah meninggoy kan. Padahal masih sehat. Masih kuat. Ya. Bahkan Tamparagi sama semangat bikin video, bikin konten. Tamparagi.
Kakak Dewi Bulan juga begitu, tambah semangat dia bekerja di ladang Tuhan, tambah semangat dia bersaksi, tambah semangat dia memberitakan Injil. Ya, bahkan kesaksian Dewi Bulan itu luar biasa, dan beliau saya mendengar juga banyak membantu anak-anak Tuhan di Indonesia ya. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta channel Bang JDP. Nah, ini saudaraku ya. Injil Habagat. Dan Injil Habagat. Kita sangat percaya bahwa kuasa Yesus itu bisa menjaga, mengurapi, melindungi saudara kita Dewi Bulan. Buktinya sampai sekarang dia masih sehat walafiat, bahkan tambah segar dia ya. Nah, oleh karena itu jangan pernah kita meninggalkan Yesus. Jangan pernah punya keinginan untuk meninggalkan Yesus. Di luar Yesus kita binasa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Di luar Yesus tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Di luar Yesus tidak ada pemulihan. Maka firman Tuhan katakan apa kepada kita semuanya? Engkau di luar aku tidak bisa berbuat apapun. Oleh karena itu, berdiam dirilah di dalam firman yang benar. Berdiam dirilah di atas fondasi iman yang benar, yaitu Yesus Kristus. Ana Tarik ilal jannah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Akulah jalan menuju ke surga. Jangan pernah kita diombang-ambing oleh pengajaran rupa-rupa dunia yang mengajarkan kepada kita nanti kalau kamu masuk ini, nanti kamu di sana nanti akan mendapatkan ini mendapat itu. Bapak Ibu adalah itu saudaraku dongeng ya bagi saya. Bagi saya dongeng itu. Kalau kamu begini nanti di sana kamu akan karena belum ada satu manusia pun yang bisa yang pernah ke sana gitu loh, yang mendapatkan. Nah, ini dari mana cerita-cerita diambil ini? Ya di dunia saja Tuhan membenci akan seks bebas, free sex. Membenci akan ini akan itu. Masa di sana itu ada? Ini adalah hal yang sangat luar biasa, yang sangat lucu sekali dan patut dipertanyakan. Tapi lagi-lagi kalau kita pertanyakan hal ini, mereka menganggap kita ini penistaan agama, saudara. Nah, jadi kembali lagi kepada apa yang lagi kita perbincangkan mengenai Dewi Bulan, saudara ya. Jadi kita berdoa supaya Dewi Bulan semakin dipakai Tuhan di Amerika. Semakin menjadi saksi Kristus. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Nah, kita bersaksi Bapak Ibu sampai Tuhan Yesus datang. Itu dari saya, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Nah, demikian juga saya sudah menanggapi tadi ya bersama sahabat saya. Doakan pelayanan kita lagi di pedalaman, saudaraku. Topang di dalam doa. Dan senantiasa kami berterima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung, mendoakan pelayanan kami. Saya dengan Evangelis Effendi Usman dan saya JDP Channel mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Bapak Ibu Saudara. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Shalom. Salam Aki. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Injil keselamatan. Haleluya. Yes.